Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika. Hari ini masih kita bahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jika di pertemuan yang lain kita sudah mempelajari menggunakan metode substitusi, kemudian eliminasi dan juga campuran, hari ini kita akan mempelajari cara menentukan penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan. Nah, ini merupakan cara yang baru yang mungkin belum kalian pernah jumpai di SPLDV di SMP dulu. Sebelumnya, metode determinan itu merupakan salah satu subbab dari materi matriks, di mana matriks itu baru kalian pelajari nanti di kelas 11. Jadi sebagai materi awalan saja dulu, sebagai pengenalan saja dulu, kita akan mempelajari determinan. Nah, nanti yang namanya matriks itu seperti ini. Nah, ini namanya matriks. Ada bilangan A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Nah, ini matriks, ini bacanya matriks A sama dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Tanda kurungnya seperti ini, seperti nilai mutlak. Ini matriks dengan ordo 3 kali 3, baris kali kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Nah, untuk saat ini cukup itu saja dulu yang kalian ketahui mengenai matriks. Untuk selebihnya nanti kita pelajari di kelas 11. Karena yang akan kita pelajari di sini itu hanya metode determinannya saja. Nah, kembali lagi ke atas. Nah, sebelum kita masuk ke yang tadi, bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita pakai yang ini saja. Ada A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan ketiganya A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Karena sistem persamaan linear 3 variabel, ya variabelnya ada 3, X, Y, dan Z. Dan persamaannya juga ada 3, persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, ini kita pakai yang ini. A1, B1, C1, D1 dan seterusnya ini merupakan bilangan-bilangan real. Jadi di sini nanti bisa berupa bilangan, bisa bilangannya 1, 2, min 3 atau berapapun itu yang termasuk ke dalam bilangan real. Nah, silahkan ini kalian tulis dulu. Tadi judulnya adalah ditulis di buku catatan masing-masing ya, untuk catatan. Judulnya adalah cara menentukan penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode determinan. Ditulis judulnya. Kemudian, nah ini juga kalian tulis. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan linear, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini keterangan ditulis, ini saja yang ditulis ini. Nah, sampai sini. Kemudian ini keterangan A1, A2, A3. Ini ya, A, karena persamaan 1 ya, jadi di sini indeksnya 1, persamaan 2 ya 2, persamaan 3 ya 3. Yang namanya A di sini adalah koefisien dari X, kemudian B1, B2, B3 itu koefisien dari Y. Ini yang B, F, G tidak usah ditulis, kita pakainya ini saja supaya mudah dipahami. Kemudian C1, C2, C3, C ini adalah koefisien dari Z, dan D1, D2, D3 itu adalah konstanta bilangan.
Di sini ada X, Y, Z adalah variabel atau peubah. Seperti yang di pertemuan kemarin sudah Ibu sampaikan, yang namanya variabel itu memang tidak harus X, Y, dan Z. Tapi untuk matematika biasanya yang umum itu kita gunakan X, Y, dan juga Z. Begitu. Ini ditulis ya anak-anak. Kemudian lanjut. Nanti kalau memang ada yang kesulitan, ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Seperti biasa, tanyakan di WA group atau Japri juga boleh. Nah, sekarang, kemarin kan sudah ini penyelesaian atau himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel bisa dicari dengan beberapa cara. Bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, gabungan antara substitusi dan eliminasi, dan menggunakan metode determinan. Ini nanti kita pelajari determinan aja dulu. Nah, sekarang langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode determinan. Langkah-langkahnya ditulis ya, ini. Langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan. Langkah pertama, ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Misalkan persamaannya seperti ini, maka diubah ke dalam bentuk matriks. Cara mengubahnya ini tinggal dihilangkan saja. X-nya hilangkan, Y-nya hilangkan, Z-nya hilangkan, menjadi matriks ordo 3x3. Nah, seperti ini. Ini ditulis di sini, jika persamaannya sebagai berikut, maka ubahlah ke dalam bentuk matriks. Ini dia matriksnya. Matriks A sama dengan A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, dan A3 B3 C3. Ini saja. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, langkah kedua, tentukan nilai determinan dari matriks A. Matriks A itu yang tadi ini, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Kemudian carilah determinan dari X, determinan Y, determinan Z. Nah, cara mencari determinannya seperti ini. D itu adalah determinan matriks A. Ini kurang A di sini, DA harusnya begitu. Kenapa kode A? Ya karena tadi di sini kita memberi namanya matriks A. Itu hanya nama saja. D saja juga tidak masalah. Gimana ini? Nah, D sama dengan ini matriks dasarnya yang tadi ya. Nah, ini apa ini? Ini tambahan supaya lebih mudah dalam menghitung. Kita tulis ulang di sini. Di sini ada A1, A2, A3. Kita tulis ulang di sini A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, B2, B3. Nanti cara menghitung menghitung determinannya adalah kita kalikan. Ini kita silang. Jeret, begitu. A1 kalikan B2 kalikan C3. A1 kalikan B2 kalikan C3, ditambah sebelahnya kalikan. Jeret, berarti B1 kalikan C2 kalikan A3, kemudian ditambah sebelahnya lagi. Jeret, C1 kalikan A2 kalikan B3. Jadi 3 kali ya, 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, itulah fungsinya menuliskan ini di sini sebagai tambahan, sebagai alat bantu saja sebenarnya. Kalau sudah dikurangi dengan kebalikannya, ini kita jeret begitu. A3 kali B2 kali C1 ditambah sebelahnya jeret
B3 kali C2 kali A1. Oh, ini ada yang tidak tercetak di sini. Kemudian di sini ditambah sebelahnya lagi jret C3 kali A2 kali B1. Ditulis ya. Di sini seharusnya A3 kali B2 kali C1 ditambah B3 kali C2 kali A1 ditambah C3 kali A2 kali B1. Ini kurang penulisannya. Itu untuk mencari D. Kalau D sudah, tinggal mencari DX. Cara mencari DX itu sama seperti cara mencari D, hanya saja di sini kita lihat kalau DX berarti koefisien dari X itu kan A1, A2, A3 ya. Kita ubah menjadi D1, D2, D3. D1, D2, D3 itu apa? Ini D1, D2, D3. Karena mencari DX berarti D1, D2, D3 letakkan di sini. Begitu. Nah, ini ya. Kemudian nanti supaya mengerjakannya mudah, kita tulis ulang. Kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang lagi di sini sebagai alat bantu nanti untuk menghitung. Nanti kan ini kita silang, jret, kalikan D1 kali B2 kali C3 ditambah ini kalikan, jret, B1 kali C2 kali D3 ditambah ini kalikan, jret, C1 kali D2 dikali B3 dikurangi dengan, ini perhatikan ada yang tidak tertulis, tapi bisa digeser, iya bisa digeser, maaf. Nanti dikurangi dengan jret D3 kali B2 kali C1 ditambah B3 kali C2 kali D1 ditambah C3 kali D2 kali B1. Nah, ini kalau mau ditulis seperti ini juga. Nah, begitu. Kalau D sudah, DX sudah, tinggal mencari DY dan mencari DZ. Sama seperti mencari DX, ketika mencari DY berarti koefisien dari Y. Nah, ini matriks dasarnya yang kita pakai ya. Ini koefisien dari X, B itu koefisien dari Y, C itu koefisien dari Z. Ketika mencari DY, koefisien dari Y kita ganti dengan konstanta. Nah, ini dia. Begitu juga ketika mencari DX. Ketika mencari DX, koefisien dari X kita ganti dengan konstanta. Dan ketika mencari DZ, koefisien dari Z kita ganti dengan konstanta. Nah, untuk perkaliannya bagaimana? Sama. Nah, tinggal ini jret ditambah jret ditambah jret dikurangi dengan ini 1 2 3. Nah, ini. Nah, silakan ditulis. Ini juga. Nah, supaya lebih paham, nanti kita langsung ke contoh soal yang menggunakan bilangan. Sampai di sini paham? Kita langsung ke contoh soalnya ya. Oh ya, maaf belum selesai. Setelah langkah 2 sudah, D sudah ketemu, DX sudah, DY sudah, DZ sudah, tinggal mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Cara mencari X-nya ya DX dibagi D, mencari Y, DY dibagi D, mencari Z, DZ dibagi D. Nah, supaya lebih mudah kita langsung masuk ke contoh soal. Dengan menggunakan metode determinan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut. Nah, di sini ada 3 persamaan linear.
Yang pertama 2x plus y plus z sama dengan 12. Kemudian persamaan keduanya x plus 2y min z sama dengan 3. Persamaan ketiganya 3x min y plus z sama dengan 11. Langkah pertama berarti kalian mengubah persamaannya ke dalam matriks. Berarti di sini kita cari A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Ini nilai D-nya, D1, D2, D3. Berarti A1-nya 2, A2-nya berapa? 1, walaupun tidak ada bilangannya. Kalau X itu artinya 1X, berarti koefisien dari X-nya adalah 1, bukan 0. Kemudian A3-nya adalah 3. Kemudian B1-nya itu 1, B2-nya 2, C3-nya min 1. Kok C3? B3-nya min 1. Terus nilai C, koefisien dari Z. C1-nya 1, C2-nya min 1, C3-nya 1. Dan ini adalah D1, D2, D3. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, ini dia matriksnya. 2, 1, 1, 1, 2, min 1, 3, min 1, 1. Ini untuk mencari D. Nah, terus ini apa? 2, 1, 3, 1, 2, min 1. Kolom pertama dan kolom kedua dituliskan ulang di sini untuk membantu menghitung. Sehingga nilai D sama dengan tinggal kita kalikan silang. Bukan kalikan silang, tinggal kita kalikan ini diagonalnya. 2 kali 2 kali 1. 2 kali 2 kali 1. Ditambah sebelahnya 1 kali min 1 kali 3. Ditambah 1 kali 1 kali min 1. Kalau sudah ini 1, 2, 3 sudah semua, tinggal dikurangi dengan ini kebalikannya. 3 kali 2 kali 1 ditambah min 1 kali min 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 1. Nah, kalau sudah tinggal dihitung. 2 kali 2 kali 1, 4. Ditambah 1 kali min 1 kali 3, min 3. Ditambah 1 kali 1 kali min 1, min 1. Dikurangi dengan 3 kali 2 kali 1 itu 6. Min 1 kali min 1 kali 2 itu 2. Dan 1 kali 1 kali 1 itu 1. Yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 4 kurangi 3 kurangi 1, 0. Dikurangi dengan 6 tambah 2 tambah 1, 9. 0 kurangi 9, min 9. Jadi determinan yang pertama adalah min 9. Lanjut lagi, kita harus mencari dx, dy, dan dz. Ketika mencari dx berarti koefisien dari x-nya kita ganti dengan konstanta. A1, A2, A3-nya kita ganti dengan D1, D2, D3. Mana? Ini D1, D2, D3. Nah, kalau sudah di sini kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan ulang di sini. Ya. Menghitungnya sama seperti tadi. Sehingga diperoleh dx adalah min 27. Ini kalikan, kali, ini juga dikalikan. Nah, begitu. Begitu juga untuk mencari dy. Berarti koefisien dari y kita ganti dengan D1, D2, dan D3. Mencari dz, koefisien dari z kita ganti dengan D1, D2, D3. Silakan ini ditulis. Kemudian nanti jika ada yang belum paham ditanyakan. Nah, tinggal menentukan x, y, dan z-nya. Cara menentukan x ya dx dibagi d, mencari dy ya dy, mencari y ya dy dibagi d, mencari z dz dibagi d. Dx-nya tadi sudah ketemu.
mencari X itu dx dibagi D, berarti min 27 dibagi min 9. Hasilnya adalah 3, Y-nya 2, Z-nya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah urut mulai dari XX, Y, Z. 3, 2, 4. Dikurungi dan pakai kurung kurawal. Nah, seperti itu. Untuk menggunakan metode determinan memang cukup panjang, tapi di sini bilangannya kecil, jadi mudah untuk dihitung. Di sini kesulitannya adalah kalian harus lebih teliti karena menghitungnya harus pas. Kalau dia min ya harus ada minnya. Plus minusnya bagaimana? Kemudian plus dikali min hasilnya apa? Ketika kalian di sini salah menggunakan tanda, maka di bawah akan salah semua, begitu. Nah, seperti ini. Silakan nanti kalian pelajari lagi, pahami lagi. Jika ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja di grup WA sekarang, nanti juga boleh, atau japri tidak masalah, begitu ya. Untuk penjelasan di video ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti bisa kita diskusikan di grup WA, begitu. Sementara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.